TOEFL reading, jadi reading ini ada di sesi ketiga ya, di sesi terakhir. Jadi reading sendiri ini ada 50 soal, terdiri dari 5 passages, jadi ada 5 teks bacaan. Terdiri dari 2 atau 3 paragraf ya, maksudnya lebih dari 2 atau 3 paragraf. Nah, satu passage-nya ini ya untuk menjawab 9 sampai 11 pertanyaan. Jadi kayak satu teks, ini untuk 9 sampai 11 pertanyaan. Waktu pengerjaannya ini 50 menit. Nah, berikut ini tips untuk sesi reading. Ini tips secara generalnya aja ya. Jadi yang pertama, ini baca dulu soalnya ya. Jadi jangan baca bacaannya, karena ini kan panjang, teksnya ini panjang, jadi itu bisa menghabiskan waktu kita ya. Jadi yang pertama, baca dulu soalnya. Jadi kita bisa mengenali kira-kira soalnya ini tipe untuk main idea question, ya nyari main idea-nya, atau nyari stated atau unstated detailnya yang ada di bacaan, kemudian apakah ini soal tentang sinonim atau pronoun reference. Nah, jadi kita bisa mengenali tipe soalnya dulu, jadi baca dulu soalnya. Kemudian yang kedua, nah ini baru setelah kita tahu, oh soalnya apa yang kita harus, jadi kita tahu apa yang harus kita lakuin. Gitu. Kita temukan kata kuncinya. Jadi misalnya soalnya tuh tentang main idea, ya udah berarti kita harus baca ini ya, first line of each paragraph. Jadi kita baca baris-baris pertama, ya, atau kalimat pertama setiap paragrafnya. Kemudian misalnya di sini ada kayak yang dicari pernyataan yang benar gitu, atau pernyataan yang tidak benar, atau yang benar kecuali, nah berarti kita harus cari poinnya itu dari pilihan jawabannya ya. Jadi misalnya di A, B, C, D-nya. Tuh, kemudian kita harus nemuin highlight-nya atau kata kuncinya yang ada di multiple choice-nya ini. Nah, kemudian kita cari kunci jawabannya yang ada di bacaan. Udah sesuai nggak? Gitu. Kemudian misalnya cari sinonim. Nah, berarti kita harus mengetahui konteks bacaannya. Jadi sama, kita harus temuin dulu apa yang kita butuhkan ya. Jadi temuin kata kunci di bacaannya, kemudian skim bagian teks yang terdapat kata kunci itu tadi. Oke, sama ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan per skills di materi ya. Nah, jadi ini tabel konversi scoringnya. Jadi reading ini ada di sesi ketiga ya. Jadi nanti kita lihatnya di sesi terakhirnya. Jadi misalnya ini yang paling kiri ini kan jumlah jawaban benar. Misalnya readingnya ini benar 30. Nah, readingnya benar 30. Berarti skornya oke 480. Gitu ya. Jadi nanti akumulasi skornya itu didapat dari penambahan listening, structure, sama reading. Nah, ini terus dibagi 3. Nah, teman-teman nanti bisa coba latihan, ya, bisa coba exercise-nya, dan bisa juga coba, pokoknya bisa nyoba untuk scoring sendiri ya. Nah, karena tabel scoringnya udah dicantumin juga. Nah, jadi teman-teman bisa coba scoring untuk mengukur skornya berapa sih. Tuh. Oke. Nah, untuk di website ini teman-teman bisa nyoba exercise-nya sebanyak 5 kali ya, 5 kali pengerjaan. Oke, selamat mencoba.